Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia rasakan setelah dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Dia adalah orang yang saat ini sudah tidak berkomunikasi dengan kamu, mungkin dalam jangka waktu yang sudah cukup lama, ya. Boleh kalian fokuskan orangnya. Oke, orang ini merasa bahwa saat ini kamu itu ada yang lain, ya. Orang ini merasa bahwa eh, ada ada sesuatu yang berubah darimu sehingga dia curiga kamu itu ada yang lain. Makanya di sini dia diam, dia mendiamkan kamu, dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, dan kalau aku lihat di sini em, dia sekarang lebih 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 intens, lebih rajin lah ya ibadahnya. Kalau aku lihat lebih eh, lebih kuat mendekatkan diri kepada Tuhan kalau aku lihat di sini. Dan dari apa yang dari tidak adanya komunikasi di antara kalian ya, aku lihat di sini dia cuman bisa ya curhatnya sama Tuhan gitu. Dia mengharapkan kamu kembali, dia mengharapkan kalian bisa dipersatukan kembali seperti itu. Intinya di sini apa yang dia rasakan, yang em, dia butuhkan ya, ini berkaitan dengan kamu, itu dia cuma bisa curhatnya sama sang pencipta gitu. Oke, ada sesuatu yang masih dia sembunyikan dari kamu. Ada sesuatu, terutama tentang jati diri dia sebenarnya, ya. Keadaan dia sebenarnya dan jati diri dia sebenarnya. Oh, nih juga kalau aku lihat dia menyembunyikan masalah materi dia. Ada yang disembunyikan, ada yang dia karang-karang, ada yang dia manipulasi tentang materi dia. Ya, mungkin kamu sama ini tahu bahwa keadaan dia baik-baik saja secara materi, padahal sebenarnya tidak, ya. I will wait for, oke. Sebenarnya orang ini tuh sedang menunggu perubahan sikapmu. Ya kan, saat ini tuh dia ngerasa sikap kamu berubah nih. Makanya dia berpikiran bahwa saat ini tuh kamu ada yang lain. Otomatis orang ini tuh mendiamkan kamu. Ya, dia merasa kayaknya kamu sudah menolak dia, sudah tidak mau lagi dengan dia, sehingga orang ini mundur. Terus itu eh, dia sedang memantau kamu, sering nyari kabar kamu, sering melihat keadaan kamu. Apakah benar kamu itu ada yang lain? Kemudian apakah kalau memang ada yang lain, kamu bahagia? Apakah kalau kamu ada yang lain, eh, apa hidupmu langgeng seperti itu, ya. Karena kalau misalkan di apa ada apa-apa dengan kamu gitu ya, ya mungkin dia akan nyelip masuk ya ke hubungan kamu. Tapi kalau misalkan ini hanya dugaan dia saja bahwa dia berpikir kamu ada yang lain, ya mungkin dia akan bergerak maju ke arah kamu. Karena menurut dia, kamu itu orang yang mampu membuat dia merasa kecandu, ya. Merasa candu itu ya cuman kamu, gitu. Masih ada yang dia sembunyikan ya dari kamu.
materi, terus jati diri dia yang sebenarnya. Oke. Orang ini patah hati nih, ya. Orang ini nih abis patah hati, sehingga orang ini butuh healing terlebih dahulu, ya. Namun aku lihat di sini dia nanti juga akan datang lagi kok ke kamu karena di sini ada new fase, new pa, eh, apa fase baru yang ingin dia tunjukkan kepadamu. Ya, saat ini tuh dia lagi bertransformasi, lagi bertumbuh seperti itu ya. Intinya orang ini lagi ada perubahan ya, mencoba untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi seperti Phoenix ya, burung yang indah. Karena gimana pun kalau aku lihat kamu dengan dia itu ada karmic relationship sehingga ada hubungan yang memang sulit untuk bisa apa namanya bisa lepas ya. Dan aku lihat juga di sini karmic relationship hubungan karmik kalian ini belum selesai. Jadi otomatis walaupun dia mendiamkan kamu, dia pergi dari kamu, ini dia akan didatangkan kembali. Dan aku lihat juga di sini dia memang pergi ya dari kamu, tapi sebenarnya dia sayang sama kamu, ya. Dia sebenarnya cinta sama kamu. Di sini ada letting go and loving you. Ya, meninggalkan kamu tapi masih mencintai kamu. Ada abundance di sini juga. Manifest exactly what you want. Oke. Kalau aku lihat lagi ada sesuatu yang dia kerjakan, ya. Dia kerjakan ini tentang apa namanya keberlimpahan. Berarti orang ini tuh kalau aku lihat dia sedang berjuang secara materi untuk menstabilkan finansial dia untuk mendapatkan abundance ya, keberlimpahan. Terutama tentang uang, tentang apa namanya kesejahteraan ya. Terus itu paradise. Oke, orang ini tuh lagi apa ya, happy ya, happy, lagi happy pada diri sendiri ya, mungkin lagi liburan ya. Orang ini lagi liburan, orang ini mungkin lagi bersenang-senang dengan dirinya sendiri ya. Orang ini butuh refreshing ya, butuh refreshing, butuh healing seperti itu, sehingga mungkin dia harus apa namanya liburan terlebih dahulu, pergi ke pantai ya. Mungkin orang ini memang suka alam. Terus itu juga dia butuh waktu ya. Aku lihat dia butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk apa ya, melakukan menjalani siklus yang saat ini sedang dia lakukan. Kalau di siklus percintaan dia dengan kamu kan memang lagi diam-diaman nih ya, lagi diam-diaman. Terus itu juga kalau aku lihat dia butuh waktu juga di diam-diamannya kalian ini, dia fokus sama karir dengan apa dirinya sendiri ya. Jadi ini sedang dia manfaatkan ya, waktu yang um, tidak berkomunikasi dengan kamu ini dia manfaatkan untuk bekerja seperti itu. Intinya orang ini butuh waktu sendiri ya. Dan kalau aku lihat di sini ada yang ketergantungan nih dengan kamu ya. Bisa jadi kamu yang dia ketergantungan dengan kamu sehingga dia butuh saat ini tuh untuk menunjukkan kemandirian diri dia dan apa namanya tuh mengambil kendali atas diri dia, terus itu melakukan apa yang dia mau
ya, karena selama ini kalau aku lihat dia itu sangat ketergantungan sama kamu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini emang orangnya mungkin kemarin itu bukannya tidak bisa mandiri, tapi situasilah yang membuat dia eh, apa ya, bergantung gitu sama kamu, akhirnya tidak mandiri, ya tidak terlihat mandiri. Terus itu juga eh, apa ya, saking dia bergantungnya sama kamu sampai-sampai hobi yang biasanya dia lakukan itu tidak bisa dia lakukan, seperti itu kalau aku lihat ya. Terus itu juga aku lihat di sini em, hubungan kalian ini butuh kepercayaan sih ya. Berarti ada yang masih sering curiga-curigaan di sini, entah ini kamu atau dia masih sering ada yang curiga gitu ya. Jadi butuh eh, apa? Saling percaya. Terus itu juga hmm, butuh pengertian dan perhatian ya. Jadi satu sama lain kalian itu butuh saling perhatian, saling apa? Mengerti gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada seseorang yang lebih mengontrol. Ya, entah ini kamu ataupun dia. Masih punya sifat pengontrol. Terus itu juga masih ada ego di sini sehingga kalau aku lihat orang ini memang lebih memikirkan diri sendiri ya sekarang itu ya. Aku lihat lebih memikirkan diri sendiri sehingga kamu merasa terabaikan oleh orang ini. Dan kalau aku lihat di sini ada perubahan yang signifikan dari orang ini karena eh, apa ya, beban hidup ya atau kepahitan hidup. Sehingga orang ini harus lebih banyak apa ya, bekerja keras, harus lebih banyak beradaptasi dengan perubahan hidup dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dia kayak sadar bahwa hubungan ini tuh udah di ujung tanduk gitu ya, sehingga orang ini tuh harus bisa menunjukkan perubahan dari kesalahan-kesalahan dia di masa lampau gitu loh ya, agar hubungan ini tuh bisa dia selamatkan gitu ya. Jadi mungkin dulu dia misalkan pernah selingkuh dan mungkin udah berulang kali sehingga di sini membuat kamu sudah lelah, membuat kamu sudah capek, membuat kamu sudah bosan sehingga mungkin kamu meninggalkan dia atau mendiamkan dia. Akhirnya di sini dia diam juga karena dia melihat sikap kamu sekarang sudah berbeda. Dulu yang kamu selalu mengejar-ngejar dia, dulu kamu yang selalu effort ke dia, tapi kali ini kamu tidak melakukan tindakan apapun, sehingga orang ini pun kebingungan ya, karena sikap kamu kok berubah sedrastis ini, sehingga dia melihat ada kekacauan nih ya. Dia lihat kayaknya benar-benar hubungan ini akan di ujung tanduk, bakalan benar-benar gagal, dia bakalan benar-benar kehilangan kamu. Nah, ketika dia sudah melihat sikap kamu berubah, ternyata juga bertepatan dengan kehidupan dia yang pahit ya, entah apa kehidupan dia, misalkan nih, kan ini tentang materi ya yang dia sembunyikan, misalkan secara materi dia benar-benar lagi drop-dropnya gitu ya, benar-benar yang limit gitu kan. Nah, maka dari itu dia juga harus berubah ya, dari misalkan dia mencari kerjaan baru atau dia cara bekerjanya juga harus strateginya berbeda, seperti itu. Dia harus berubah signifikan karena kepahitan hidup. Ya, jadi kalau aku lihat di sini orang ini sedang berjuang dengan hidupnya. Dan kalau aku lihat di sini ada Wheel of Fortune ya. Em, Mau seperti apapun situasi kalian, kalian mengharapkan untuk kalian mengharapkan untuk bubar dengan orang ini atau berpisah dengan
orang ini sayangnya di sini masih ada Wheel of Fortune ya, maka orang ini akan datang lagi ke kehidupan kamu. Jadi kalau untuk masalah kamu mau nerima dia lagi atau enggak ya silahkan, karena kalau aku lihat orang inilah yang akan datang ke kehidupan kamu kembali. Dan kan kalau aku lihat tadi, aku bilang tadi ada yang dia sembunyikan ya. Nah, kenapa sih dia menyembunyikan tentang perihal diri dia, tentang materi dia? Di sini dia merasa bahwa kalau dia jujur tentang keadaan dia sebenarnya ke kamu, dia takut kamu akan ilfeel sama dia, sehingga kamu akan meninggalkan dia. Inilah yang dia takutkan. Nah, salah satunya juga alasan dia kenapa dia mendiamkan kamu, itu karena memang masalah ini juga yang menjadi salah satunya alasan dia mendiamkan kamu. Terus itu juga aku lihat memang komunikasi antara kamu dengan dia ini tuh adet-adetan ya, apa sih jarang banget gitu ya. Sehingga ketika dia menghilang, ketika ada apa ya masalah itu ini sering banget terjadi kesalahpahaman di antara kalian karena memang orang ini tuh apa ya suka menyembunyikan sesuatu kebenaran eh, apa tentang diri dia gitu sehingga kalau aku lihat sering sekali kalian salah paham ya, kamu dan dia ini sering salah paham. Tapi sejujurnya kali ini tuh yang dia lakukan adalah bekerja ya. Orang ini nih bener-bener lagi kerja keras banget kalau aku lihat nih. Ada Knight of Pentacles. Dan orang ini memang keras kepala sehingga akan sulit bagimu untuk kamu untuk kamu omongin gitu ya, untuk selalu intens komunikasi dengan kamu mungkin akan sulit. Ya, walaupun sebenarnya bisa aja sih dia luluh sama kamu, cuman memang kalau aku lihat untuk kali ini orang ini tuh benar-benar lagi memprioritaskan karir ya, memprioritaskan keuangan finansial dia. Dan selain orangnya eh, keras kepala, terus itu juga pekerja keras ya. Orang ini tuh sangat pemegang prinsip ya, sehingga akan sulit bagimu untuk em, apa ya meluluhkan prinsip dia gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat orang ini tuh emang orang yang tekun banget dalam bekerja, orang yang fokus banget gitu ya kalau dalam bekerja, orangnya teliti juga dalam bekerja. Terus itu aku lihat juga kamu memang berdealing dengan orang yang sejujurnya selama kamu bersama dia nggak pernah tuh ada romantis-romantisnya gitu ya. Ya hanya ya mungkin kamu tahu dia itu suka sama kamu pun itu mungkin sudah lama kalian kenal baru kamu tahu ya kalau orang ini suka sama kamu gitu. Kalau orang ini tuh cinta sama kamu itu mungkin juga udah lama kamu menjalani apa ya perkenalan dengan dia gitu ya. Padahal sejujurnya orang ini nih sayang sama kamu tuh dari ini loh, dari awal ya. Dia suka sama kamu itu dari awal. Cuman kayak orang ini tuh suka menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sehingga mungkin tentang perasaan dia sebenarnya aja pun mungkin kamu telat taunya gitu ya. Dan memang orangnya tidak terlalu apa ya suka mengumbar kemesraan di halayak ramai. Terus itu juga aku lihat di sini em, tidak terlalu mendebarkan gimana ya? Ya kayak kamu ngejalanin hubungan dengan orang ini tuh flat banget gitu. Nggak ada romantis-romantisnya, nggak ada apa ya? Ya kalau bahagia of course aku lihat bahagia, cuman kayak ya datar aja gitu ya. Kayaknya orang ini kolot gitu. Kalau gue lihat ya. Cuman sebenarnya ya orang ini orang yang sangat bisa menjadi orang yang setia kok ya. Orang ini akan setia banget pada pasangan yang memang udah menurut dia klik dengan dia. Terus itu juga orangnya aku lihat bisa diandalkan kok orang ini ya. Karena orangnya memang pekerja keras ya sehingga orangnya bisa diandalkan.
Dan kalau aku lihat apa sih yang dia rasakan saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu adalah orang ini itu benar-benar berjuang apa ya, menahan perasaan dia ke kamu. Dia benar-benar mencoba untuk sabar ya, sabar dan tenang ya terhadap diri dia sendiri, tidak terkontrol, tidak apa ya, mengikuti ego dia gitu ya. Jadi bener-bener yang gimana sih perasaan orang yang jatuh cinta tapi harus ditahan. Nah, seperti itu. Dan ditahannya itu kenapa? Karena gini, keadaan keuangan dia kan lagi dia usahakan, lagi dia perjuangkan. Sedangkan menurut dia eh, apa namanya? Finansial itu juga berpengaruh di dalam hubungan. Sehingga orang ini tuh harus menunjukkan ya, orang ini tuh nggak suka kalau dia cinta sama orang itu cuman dari kata-kata doang gitu ya. Dia harus menunjukkan aksi, dia harus menunjukkan effort ya. Sehingga kenapa aku bilang keuangan itu juga penting di dalam hubungan kalian, karena prinsip orang ini seperti ini. Dia pengen menunjukkan apresiasi dia untuk hubungan ini ya, dan itu semua kan butuh uang, butuh modal ya, untuk ngedatengin kamu aja butuh transport gitu ya, uang transport, butuh beli bensin, butuh butuh apa lagi nanti, mungkin kalian akan hangout seperti itu kan ya. Nah, sehingga aku lihat di sini tuh ada niatan dari dia ingin memanjakan kamu secara finansial gitu. Maka dari itu orang ini benar-benar harus menstabilkan keuangannya dulu agar dia itu nanti bisa eh, memberikan kamu kenyamanan dari finansial seperti itu. Mungkin nanti ketika dia datang atau ketika dia siap untuk berkomitmen dengan kamu, dia pengen memanjakan kamu sesekali ya, mungkin berlibur ke pantai atau menginap di hotel mewah atau makan di restoran mewah seperti itu, atau membelanjakan kamu barang-barang branded, barang-barang yang mewah seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini benar-benar apa ya, sebuah hubungan ya, sebuah hubungan itu dia nggak main-main kalau aku lihat di sini. Benar-benar yang dia mencoba banget untuk memperjuangkan masa depan kalian berdua gitu loh. Jadi bukan yang cuman cinta-cinta monyetan gitu, enggak ya. Orang ini benar-benar memandang hubungan kalian untuk kedepannya. Sehingga benar-benar orang ini tuh sedang memperjuangkan finance dia agar bisa bertanggung jawab dan membahagiakan kamu secara finansial ke depannya. Seperti itu. Mungkin orang ini seorang pria sehingga dia memang harus bertanggung jawab dari apa, materi gitu ya. Oke, mungkin prinsip kamu adalah ya kalau ini masalah tentang materi, eh, aku nggak gila harta, aku nggak gitu ya, nggak gitu. Dia berprinsip bahwa harta, materi itu adalah semacam harga diri gitu loh ya, harga diri. Dan itu harus, memang harus bisa dia gapai karena memang itu menjadi sebuah sebuah tanggung jawab yang harus dia penuhi untukmu kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria ya. Kalau misalkan dia seorang wanita, mungkin dia memang seorang wanita yang memang tidak mau 100% bergantung secara finance, secara materi dengan laki-laki. Makanya di sini dia benar-benar fokus pada uang, pada materi seperti itu ya. So, kalau memang kamu menunggu dia ya silahkan. Kalau kamu sudah lelah ya silahkan untuk meninggalkannya ya. Karena kalau aku lihat juga
untuk mendapatkan abundance ini juga kan setiap energi orang beda-beda, tidak bisa dipastikan dipukul rata di tanggal yang sama, di waktu yang sama gitu ya. Kita nggak akan tahu sampai kapan dia akan terus berjuang dengan finance dia. Tapi kalau aku lihat memang orangnya pekerja keras ya, akan dia usahakan untuk memperjuangkan kamu ya, untuk memperjuangkan pasangannya gitu ya. Inilah yang dia rasakan ketika saat ini tidak ada komunikasi dengan kamu. Aku lihat dia di sini menahan rindu, menahan perasaan dia ya. Tapi ya mau gimana, memang saat ini yang dia prioritaskan adalah karir dan keuangan ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.